bersama-sama malam hari ini bersama dengan kami dan juga Bapak Ando yang boleh mendampingi Romo Hilman malam hari ini. Selamat datang Romo dan Bapak Ando. Malam hari ini kita bersyukur Bapak Ibu. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah bersama-sama di dalam tema hati yang berserah, hati yang menyembah. Malam hari ini kita ada di dalam tema hati yang bersyukur. Bapak Ibu, sebelum memulai persekutuan doa ini, saya ingin bersaksi sedikit mengenai keadaan bersyukur. Tadi siang suami saya mengirim WA tiba-tiba. Gambar mobil, foto mobil, belakangnya itu penyok gitu. Saya sampai kaget, loh kenapa ini mobilnya kok bisa kayak gini gitu. Nah terus suami saya bilang diseruduk ambulan katanya dari belakang. Pada saat mau menjemput anak saya di sekolah, suami saya lagi diam, lagi macet katanya. Ternyata dari belakang tiba-tiba diseruduk oleh ambulan. Nah katanya sudah turun terus ngobrol sama supirnya, ternyata itu ambulans pribadi, tapi nggak ada bawa siapa-siapa gitu, nggak ada bawa orang sakit ataupun meninggal gitu, jadi kosong. Nah saya juga nanya itu ambulans dari rumah sakit mana, tapi katanya ternyata itu ambulans pribadi. Suami saya ada bilang katanya sih supirnya bilang mau ganti katanya, tapi nanti minggu depan karena dia sedang tidak punya uang. Nah terus suami saya udah minta KTP dan nomor HP. Saya mendengar berita itu muncul ketakutan. Sebagai manusia saya udah mulai khawatir. Saya bilang sama suami saya, lah kalau dia kabur gimana? KTP-nya ternyata KTP bukan KTP Bandung, tapi KTP dari Sumatera. Jadi kan wah pendatang lagi ini. Kalau dia kabur gimana? Kita mau kejarnya kemana gitu ya. Terus suami saya bilang kan udah catat nomor HP-nya. HP kan bisa dimatiin. Mulai itu banyak kekhawatiran tadi siang. Nah terus tapi saya langsung berdoa, Tuhan, aduh ini saya mau pelayanan malam hari ini ya. Temanya tepat banget, hati yang bersyukur. Nah saya bilang sekarang dihadapkan dengan kondisi begini. Terus tapi saya ingat satu ayat. Tuhan kasih 1 Tesalonika 5:18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi saya saat siang tadi. Nah, pada saat itu saya sungguh disadarkan, oh ya Tuhan, apapun yang terjadi, keadaan senang, keadaan susah, saya harus mengucap syukur. Karena saya tahu, apapun yang terjadi ke depan, tidak perlu khawatir. Tuhan yang akan bekerja. Apapun itu akan diganti atau tidak, tapi kita serahkan kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan kita tahu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita. Amin Bapak Ibu. Mari setiap Bapak Ibu saya percaya 1 minggu ke belakang ini kita sudah mengalami banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sepanjang hari ini banyak berkat. Apapun persoalan yang kita alami hari ini, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita boleh ada sebagaimana malam hari ini kita ada. Wajah-wajah yang dipenuhi sukacita. Saya percaya Bapak Ibu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup Bapak Ibu. Amin. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Bila Bapak Ibu berkenan boleh memberikan jabat tangan kepada saudara-saudari ataupun tos. Puji nama Tuhan malam hari ini. Biar dengan hati yang penuh syukur kita mau datang ke hadirat Tuhan. Yang syukur bagi nama Tuhan. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya, dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, hey hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya
bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Hey, hey, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sambil bertepuk tangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Puji nama Tuhan. Malam hari ini kita percaya Tuhan Yesus sendiri yang sudah memanggil setiap kita sesuai dengan nama kita masing-masing. Kita boleh ada di tempat ini, kita bersama-sama dengan satu hati menaikkan pujian syukur bagi nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita siapkan seluruh keberadaan diri kita, hati kita, untuk kita boleh mengalami hadirat dan jamahan Tuhan malam hari ini. Dan kita mau buka persekutuan kita malam hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, betapa kami bersyukur Tuhan padamu untuk setiap apa yang boleh kami alami di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang boleh terjadi di dalam hidup kami, semuanya semata-mata karena anugerah-Mu bagi setiap kami. Kasih-Mu yang berlimpah boleh kami rasakan Tuhan. Dan kami percaya Engkau selalu bekerja Tuhan secara luar biasa untuk mendatangkan kebaikan di dalam setiap kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu menaikkan setiap pujian syukur bagi Engkau, pengagungan bagi nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Dengan apa kami dapat membalas kasih-Mu Tuhan? Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang
yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih buat segala kasih setia-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik. Terima kasih Tuhan untuk segala rancangan-Mu, untuk segala kasih setia-Mu, untuk segala kemurahan-Mu. Kami bersyukur sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku anugerahkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Kami bersyukur tiada henti-hentinya di dalam hidup kami untuk segala anugerah yang boleh kami terima Tuhan. Dan malam hari ini Bapa, biar segala pujian syukur kami, pengagungan bagi nama Engkau Tuhan, sungguh boleh berkenan di hati-Mu. Malam hari ini kami rindu bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kami tahu Tuhan, Engkau disukakan oleh setiap pujian kami. Terima kasih Bapa, segala doa ucapan syukur ini kami naikkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Allah kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Berapa banyak Bapak Ibu yang mengalami kebaikan Tuhan? Saya boleh lihat jempolnya? Kita kasih jempol buat Tuhan, sebab Tuhan Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Mari kita mau datang ke hadapan Tuhan. Harapan keberkahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku.
kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan tangannya dari kita. Pandangan Tuhan tertuju pada setiap orang yang berharap kepadanya. Malam hari ini, ya setiap kita boleh datang kepada Tuhan, membawa setiap hidup kita. Kita semua ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu, kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya, kau tuntun langkahku. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kita percaya Tuhan sudah memberkati kita berlimpah di atas setiap pujian yang kita naikkan kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kita mau sungguh teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Arahkan setiap pandangan kita hanya kepada Tuhan. Allah yang sungguh baik, Allah yang sungguh indah, perbuatan-perbuatannya di dalam kehidupan kita. Ini setiap kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami rindu Engkau menjamah setiap kami Bapa. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus,
semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud dan padamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak Kami menikmati jamahan-Mu Tuhan, di dalam setiap pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih dan kuasa-Mu yang boleh mengalir di dalam diri kami. Malam hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Kau berbicara bagi setiap kami.
Kami bersyukur untuk anak-Mu Romo Hilman yang boleh Tuhan pilih. Jauh-jauh hari Tuhan Kau sudah mempersiapkan anak-Mu ini hingga malam hari ini. Romo Hilman boleh Engkau pakai untuk memberitakan firman-Mu bagi setiap kami. Mari urapan yang daripada Tuhan turun memenuhi seluruh keberadaan Romo Hilman, sehingga Romo Hilman juga boleh menyampaikan firman Allah yang sungguh boleh hidup Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mau duduk diam, dengarkan Kau berbicara, bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali diundang oleh persekutuan doa dari Paulus ini di awal tahun 2023. Tema yang disodorkan kepada saya adalah hati yang bersyukur. Seperti tadi katakan mengenai hati yang bersyukur, mau kita bersyukur itu tergantung dari siapa? Tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita bangun pagi, ya, kita mau bersyukur, mau mengeluh, mau biasa-biasa aja tergantung dari diri kita sendiri. Jadi sebetulnya bersyukur dan tidak bersyukur tergantung dari diri kita sendiri. Tadi waktu sharing Lina namanya ya. Nah Lina juga sama, mau marah dia bisa. Orang mobilnya hancur kok ya misalnya. Mau jengkel juga bisa. Tapi dalam situasi yang paling terjepit tetap mau bersyukur. Hari ini mau bersyukur juga selama tahun 2023. Mau? Nah, mari kita dengarkan season kita, hati yang bersyukur. Next. Oke. Syukur adalah soal sikap hati yang membentuk cara pandang atas kehidupan ini. Jadi tadi saya katakan bersyukur itu tergantung dari diri kita sendiri, dari sikap hati kita. Kalau kita bangun, ya jangan buru-buru langsung bekerja atau ngerjakan apa. Hening dulu saja, 2 menit saja. Bangun tidur, hening, lalu buat tanda salib. Tuhan, semoga hari ini saya mau bersyukur dalam situasi apapun. Mau melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita selama 24 jam. Situasi nanti di kantor menjengkelkan, Tuhan semoga saya bersyukur. Kalau bertemu orang yang lagi juga capek, lelah, Tuhan semoga saya mau bersyukur. Karena bersyukur itu sikap hati kita, bagaimana menghandle itu semua. Ya. Syukur adalah kunci, kunci bagi mereka yang ingin mengalami kebahagiaan hidup. Jadi kita itu bersama-sama sebetulnya hidup itu ingin bahagia, ingin damai, dan kedamaian, kebahagiaan bukan orang lain yang menciptakan. Bukan suami saya menciptakan, bukan istri saya menciptakan, bukan anak-anak saya menciptakan. Kedamaian yang menciptakan adalah diri kita sendiri. Walaupun suami sedang lagi bad mood misalnya, atau anak-anak lagi gak enak gitu ya. Tapi kalau saya ingin bersyukur, ingin damai, ciptakan. Bahkan kedamaian kita ini bisa ditransfer kepada orang lain. Tadi tim pujian ingin merasakan damai. Tapi ada beberapa orang yang tidak damai, tapi ketika mendengarkan pujian ini, saya merasa damai. Kedamaian bisa ditransfer, kebahagiaan bisa ditransfer. Seperti syukur adalah kunci, bersyukur juga kita bisa mentransfer itu semua. Nah, lalu di firman Tuhan itu banyak sekali, kalau kita baca tentang bersyukur itu banyak sekali lah ya. Tetapi yang sering kali kalau kita bersyukur itu, yang paling terkenal itu ini ya. Dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19 mengenai ke-10 orang kusta. Ini seringkali kalau kita masalah bersyukur dan tidak bersyukur, ini perikop ini yang paling terkenal. Kita akan baca, saya membaca bagian ganjil, Bapak Ibu rekan-rekan bagian yang genap. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menjusur perbatasan Samaria dan Galilea.
dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, kita lihat lagi ya, ada 10 orang kusta nih ya. Kita tahu ya, kalau orang kusta itu kan disingkirkan, dia ngomong sama orang yang normal itu jauh gitu ya, itu orang kusta. Ya. Dan di situ ternyata ketika Yesus, orang kusta itu 10 orang itu udah tahu ya, bahwa Yesus bisa menyembuhkan mereka. Orang Yesus bisa membuat mereka tahir, tahu. Maka ketika itu Yesus sudah lewat, dia berteriak dari jauh. Nah, ke-10 orang kusta ini setelah disembuhkan punya hak. Mau bersyukur boleh, mau tidak juga boleh. Pilihan. Ya. Kita hidup juga dari awal tuh punya pilihan. Mau datang ke PD untuk bersyukur atau tidak juga, itu pilihan. Setiap kita hidup, kita mempunyai pilihan. Semenjak kita bangun, kita mau punya pilihan. Mau kerja atau arek kegoleran, arek tenang-tenang, itu pilihan. Ya, bebas itu ya. Setiap hari kita punya pilihan. Tapi mari kita belajar dari orang kusta ini yang salah satunya setelah disembuhkan, ditahirkan, dia bersyukur. Yang 9 enggak tahu kemana. Ya, nah, maka dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Kita tahu ya, daerah Samaria itu sebetulnya daerah yang berbeda dari orang Yahudi. Ya. Musuhan mereka sebetulnya. Karena orang Samaria tidak boleh bergabung sama orang-orang ya Yahudi di situ ya. Ketika ia memasuki suatu desa nih ya, desa. Datanglah 10 orang kusta menemui dia, mereka tinggal berdiri agak jauh. Memang harus jauh ya, berjarak jauh itu ya, nggak boleh berdekatan. Dan mereka berteriak semuanya. Apa teriaknya? Yesus, Guru, kasihanilah kami. Bukan aku. Ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Mereka sepakat, kasihanilah kami, mereka sama kusta. Dan kata-katanya bagus. Yesus, kamu tuh guru, kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Rasanya kalau kita mau bersyukur sama Tuhan, ya Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami. Mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus kasihanilah kami. Bahkan dalam Ekaristi selalu dikatakan begitu. Yesus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami dan sebagainya ya. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, Yesus memandang. Dan Yesus hafal 10 orang itu ya. Hafal 10 orang itu. Memandang mereka. Memandang mereka dengan hatinya. Memandang. Dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Waktu memandang itu, Yesus mengatakan, pergilah, lihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Mereka sudah tahir belum? Belum. Hanya disuruh oleh Yesus. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Di tengah jalan. Bayangkan ya, orang yang rindu bertahun-tahun ingin sembuh, ternyata pada saat itu dia disembuhkan. Pilihan, mau berterima kasih atau enggak, itu mah kekuatan saya. Ya. Kalau saya menjadi penyanyi yang hebat, itu kekuatan saya. Kalau saya kaya karena kehebatan saya. Itu tergantung pilihan. Ada orang yang pintar karena kepintaran saya. Bukan orang tua saya. Saya menjadi kaya bukan orang tua saya. Bukan karena Tuhan juga, karena kekuatan saya. Nah, orang 10 orang kusta ini merasa bahwa yang 9 itu karena kekuatan saya, kesembuhan saya kok. Tapi yang satu ini merasa bahwa ini adalah pemberian dari Yesus. Nah, seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh,
Dan kembali lagi sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Padahal disuruh perlihatkanlah dirimu kepada imam. Di sini tidak diceritakan apakah yang 9 orang ini pergi ke imam-imam atau tidak ya. Tapi dalam perikop selanjutnya jelas di sini ya. Lalu yang 1 orang itu tersungkur ya. Orang yang paling bersyukur itu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah orang Samaria. Bayangkan, orang Samaria itu orang yang dibenci, dijauhkan dari orang-orang Yahudi, tidak boleh menyentuh Yesus, itu orang Samaria. Orang berdosa, ditunjuk dikatakan sebagai orang berdosa orang Samaria itu. Lalu saya berkata, tahu nih, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Yesus tahu pasti sembuh semuanya. Maka menanyakan, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Ayat 18 ini sebetulnya ditujukan kepada kita bersama pada hari ini. Ya, tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Kita tuh sudah sangat dikasih sama Tuhan, banyak sekali kebahagiaan, banyak sekali kesehatan. Apapun ya sebetulnya situasi yang paling menyakitkan pun sebetulnya kalau kita melibatkan Tuhan tetap kita bersyukur. Saya mengenal betul ada orang yang kanker dan saya terlibat di dalam pertemuan dengan orang ini. Dia bekas sekretariat saya di Lembang. Waktu saya di Lembang, sekretariat dia punya kanker. Dan saya terlibat, tahu persis dengan dia. Awalnya jelas tidak terima kanker itu. Tapi terakhir di akhir hidupnya dia tahu, Pastor tolong siapkan saya supaya saya bisa menghadap Tuhan. Karena sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, dokter sudah memvonis dia. Ya. Tapi terakhir hidupnya, Pastor terima kasih bahwa saya boleh mengalami ini, siapkan saya untuk menghadap Tuhan. Bayangkan, dari penyakit kanker dia tidak terima, dalam perjalanan proses iman, dia menerima dan bersyukur. Di akhir hidupnya dia dekat dengan Tuhan. Dipersiapkan semuanya. Tidak mudah untuk menghadapi ini. Nah, ini sama nih ya. Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk mengenal Allah selain pada orang asing ini. Situasi apapun dalam kehidupan kita yang menyakitkan, yang menggembirakan, penderitaan, kalau kita melibatkan Tuhan tetap akan bersyukur. Panggilan saya selama 26 tahun imamat, yang paling saya ngeri itu waktu itu yang memang waktu di Tasikmalaya itu, yang gereja dibakar, saya dikejar-kejar kafir mana gitu ya. Tapi setelah setahun saya stres berat itu. Tapi setelah setahun saya mengatakan pada Yesus, Yesus terima kasih atas hadiah tabisan yang terindah. Setahun saya stres. Ternyata barang-barang saya habis semuanya, saya dikejar-kejar, saya harus mengungsi, baru 1 bulan tabisan imamat, 96 di Tasikmalaya. Situasi mengerikan sekali saya peristiwa itu. Dan saya berproses bersama, tidak terima semuanya itu. Tapi setelah 1 tahun, pas ulang tahun saya yang pertama, saya mengatakan, Tuhan terima kasih atas hadiah tabisan yang terindah. Kenapa kita bisa bersyukur? Ya, karena saya diproses di situ. Ya, saya tuh termasuk orang yang pada saat itu saya termasuk orang yang terikat barang. Saya tuh terikat barang, terikat uang, gitu. Saya terikat. Ya, dan saya melihat dengan mata kepala sendiri, barang-barang saya dalam waktu 5 menit itu habis. Hadiah-hadiah Natal belum dibuka, kan tanggal 26 Desember dibakarnya. Ya, hadiah Natal belum dibuka, hadiah-hadiah tabisan belum dibuka. Saya melihat dengan mata kepala sendiri habis. Kolekte malam Natal baru dihitung pada tanggal 25 malam, habis saya lihat terbakar semua. Dan saya pergi hanya membawa jam tangan dengan dompet. Stres semuanya habis. Tapi dalam proses selanjutnya saya mengatakan, Tuhan terima kasih atas hadiah tabisan yang terindah, bahwa saya mulai saat itu tidak terikat lagi dengan uang. Tidak terikat lagi dengan barang. Ketika kita tidak terikat dengan barang dan uang, ternyata saya mendapatkan banyak rezeki dari Tuhan dan saya gunakan sesuatu yang berguna. Dulu mungkin hanya untuk keperluan pribadi, kepuasan pribadi. Tetapi setelah mengalami pembentukan dari Tuhan, ternyata saya diberi banyak lagi oleh Tuhan, berkat-berkat yang melimpah, tetapi saya gunakan untuk pelayanan dan juga untuk orang lain. Itu cara Tuhan membentuk kita. Semuanya sebetulnya indah. Hanya mata kita ini yang seringkali melihat itu sebagai penderitaan, sebagai hal yang jelek mata kita.
Tapi sebetulnya Tuhan memberikan semuanya itu baik adanya. Percaya? Ya. Direnungkan penderitaan kita ini ya. Nah, lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah. Nah, ketika orang itu datang, diberi lagi sama Tuhan berkat yang melimpah. Ya, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi 10 orang kusta itu disembuhkan kustanya, tetapi orang yang satu ini bukan hanya sembuh secara kustanya, tetapi imannya menjadi sembuh. Dan iman menjadi hal yang penting untuk kita hidup. Seperti Bartimeus, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau, yang orang buta. Bukan mengatakan, Yesus pergilah, matamu sudah melihat. Karena kalau hanya menyembuhkan mata, mata itu tetap bisa berbuat jahat. Mata itu bisa berbuat untuk yang tidak benar. Tapi sebentar, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dengan iman ini, orang kusta ini akan hidup benar di hadapan Tuhan. Tetapi yang 9 orang itu setelah disembuhkan, bisa jadi secara iman mungkin tidak sembuh. Maka tetap berbuat dosa lagi, berbuat jahat lagi dan sebagainya. Jadi penyembuhan yang paling penting, yang paling dasar, mengapa kita ikut persekutuan doa adalah ini. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi Yesus itu ingin menyembuhkan dari dalam, dari yang paling penting. Nah, kita akan bahas 10 ini. 10 orang kusta. Mereka sama-sama berteriak pada Yesus, Guru, kasihanilah kami. Sama. Ya. Di sini juga sama. Dari awal pujian, mendengarkan kata yang sama, mendengar firman yang sama, menyanyi yang sama, tapi nanti hasilnya akan berbeda-beda, tergantung dari kita. Sama semuanya di sini juga. Bernyanyi sama, lagu-lagunya sama, nggak beda-beda. Mendengar firman juga sama, tapi nanti hasilnya akan berbeda, tergantung dari siapa? Dari diri kita sendiri. Mendengar enggak? Aya gangguan HP tuh, aya naon tuh, lieur tuh, mikirin ke mana-mana. Ongko di dia, tapi pikirannya ke mana-mana. Hasilnya beda. Nah ini ya, sama-sama berteriak, Yesus Guru kasihanilah kami. Mereka sama-sama disembuhkan. Hanya satu yang kembali. Dan orang yang kembali itu memuliakan Tuhan, tersungkur, mengucap syukur. Coba masukkan kata-kata ini. Kita setiap hari memuliakan Tuhan, tersungkur artinya mengakui kedosaan kita, mengakui kelemahan kita, mengakui ketakberdayaan kita, dan akhirnya kita bersyukur. Itu inti dari penyerahan kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, tersungkur, syukur. Itu salah satu 3 hal yang seperti orang itu. Kehidupan kita juga baiknya seperti itu. Ya. Hanya satu yang kembali. Orang ini adalah orang Samaria. Orang ini adalah orang persekutuan doa Paulus. Iya. Paulus. Nah, siapakah orang Samaria itu? Nah, supaya kita tahu ya, kalau orang yang bersyukur itu kadang-kadang orang yang punya ketakberdayaan, kelemahan dan sebagainya. Nah, ini orang Samaria ini bersyukur dibanding yang 9 orang tadi. Ya. Kenapa kok orang Samaria itu bersyukur? Apa? Kenapa dia? Nah, yang pertama, bersyukur karena orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Ini kadang-kadang kita juga sama, seringkali dimusuhi oleh orang lain, dibenci oleh orang lain, dibedakan dengan orang lain. Tapi orang Samaria ini sama. Orang yang dimusuhi dan dibenci oleh orang Yahudi. Yesus orang mana Yesus? Orang Yahudi. Seharusnya Yesus mempunyai hak juga membenci orang Samaria itu. Dianggap bangsa kafir, rendah, berdosa, tidak bermoral. Ngeri juga ya. Dasar tidak bermoral gitu ya. Kadang-kadang kalau kita digitukan juga sama, dasar manusia tidak bermoral gitu ya. Direndahkan gitu ya. Dasar orang Katolik, dasar orang Chinese gitu ya. Waduh, kadang-kadang suka tajam sekali gitu ya. Itu juga sama waktu peristiwa Tasikmalaya itu ya. Si polisi eta aya di gereja-gereja, aya di rumah-rumah orang Chinese, bakar. Hanya dengan kalimat itu bakar menyebar kemana-mana. Bencinya minta ampun. Dan kita mengalami juga seperti itu. Tapi di mata Tuhan, kalau kita dibenci ternyata Tuhan tidak membenci kita, manusia yang mencap kita seperti itu.
Nah ini sama, dianggap bangsa kafir, direndahkan, berdosa dan tidak bermoral. Ya sudah, itu pilihan dari orang-orang sana. Nah, apa yang membuat orang Samaria bersyukur? Nah ini nih ya. Apa yang membuat orang Samaria bersyukur itu? Mengapa kita harus bersyukur? Yang pertama, karena ia merasa tidak layak menerimanya. Jadi kadang-kadang kita harus menjadi pribadi yang rendah hati. Tuhan, siapakah saya ini? Ya, sebetulnya saya tidak pantas untuk Engkau memaafkan saya. Saya tidak pantas. Tapi apapun kedosaan saya, ternyata Engkau mau memaafkan saya. Engkau mau mengembalikan saya. Engkau mau membangkitkan saya. Siapakah saya ini? Itu tanda kerendahan hati. Memang kita harus rendah hati. Ya. Karena ia merasa tidak layak menerimanya. Ia adalah orang najis karena dusta. Ya. Maka setiap Ekaris itu selalu dikatakan, ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Di dalam Ekaris itu sudah ada gambaran tentang kerendahan hati kita. Ya, Tuhan, saya tidak pantas. Maka kalau kita mengatakan itu secara iman, kadang-kadang kita mengatakannya biasa-biasa aja karena udah liturgi begitu ya. Tapi coba katakan dengan kata-kata yang dalam. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya. Tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Mungkin hari itu saya lagi jengkel, bisa disembuhkan. Mungkin pada saat itu saya lagi juga frustasi, bisa disembuhkan. Sembuh. Masa sabda Tuhan tidak benar dalam kehidupan nyata? Benar, harus kita imani. Bahkan Yesus sendiri masuk lewat tubuh Kristus yang masuk dalam diri kita. Ya. Masuk dalam diri kita. Nah ini ya, karena yang kedua. Karena ia mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Sudah banyak sekali kebaikan-kebaikan diberikan Tuhan kepada kita. Misalnya apa kebaikan pada pagi itu? Kita diberikan nafas kehidupan sudah sangat baik. Ya. Makanya pagi itu ya, buka jendela, aduh udara segar itu ya. Tuhan terima kasih saya bisa jalan aja ya. Tuhan terima kasih saya bisa berjalan. Tuhan terima kasih saya masih bisa mandi, merasakan air. Ya. Jadi hadir, mandi. Tuhan terima kasih saya bisa merasakan minum kopi. Ya. Tuhan terima kasih saya bisa melihat anak-anak saya. Tuhan terima kasih bahwa anak saya juga sehat. Bersyukur. Hari itu aja setengah jam, kalau kita bisa hadir di rumah itu, sebetulnya sudah kita banyak bersyukur. Apalagi ditambah lagi nanti ketemu Tuhan terima kasih bahwa saya boleh bekerja hari ini. Tuhan terima kasih bahwa saya bisa berjumpa dengan orang yang menguatkan saya. Hari itu bisa bersyukur sekali. Hari ini saya datang ke tempat ini, saya juga bersyukur sekali. Saya tahu udah punya feeling pasti PD ini pakai warna hitam, saya sengaja pakai warna hitam ini. Saya udah lama sekali gak pernah pakai jubah ini mungkin udah jubah 5 tahun sekali, 5 tahun ya. Udah susah gak pernah dipakai nih jubah ini, tapi tiba-tiba pakai ini. Tiba-tiba ini begini. Ya. Nah, karena ia mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Dalam waktu setengah jam di rumah saja, kita bisa bersyukur. Oh Tuhan terima kasih, terima kasih. Itu awal yang bagus untuk kita bisa bersyukur sepanjang hari itu. Tapi kalau kita jengkel, ini mana sih air? Udah mana air tuh, gasnya habis, marah-marah. Terus apalagi pembantu belum bangun, marah-marah. Aduh hari itu panjangnya marah-marah. Sepanjang hari itu akan marah-marah. Kemarin saya pulang dari acara Imlek di Tasikmalaya. Saya ingin cepat-cepat pulang gitu kan. Kalau jam 10 saya pulang dari sana, selesai acara jam 10, berarti saya sampai Bandung kira-kira 12:30 lah. Karena besok pagi biasanya dengan maksud jam 6 pagi. Inginnya begitu, maka cepat-cepat. Tahu-tahu di gentong itu ya ada truk mogok gitu ya. Waduh itu panjangnya minta ampun. Macet sekali. Kan kayak gitu kan jengkel. Ya, hanya gara-gara truk. Tapi indah saya mau bersyukur. Udahlah, saya bersyukur saya nggak jadi tidur, menemani driver saya ngobrol. Kan jarang ngobrol itu, dia ngobrol lama itu. 2,5 jam ngobrol sama dia. Bersyukur. Pulang sampai sini jam 3. Jam 3 pagi ya. Jam 3, tetap bisa bangun jam 5:30 dan misa. Ya. Setelah itu badan gak enak, jam 10 tidur saya. Baru bangun jam 1, persiapan ini. Udah, situasi bersyukur enggaknya tergantung dari diri kita. Udah jengkel, udah macet, jengkel, membuat kita malah capek. Ya udah, saya coba untuk tetap bagaimana saya bisa damai di kendaraan itu tergantung dari diri kita sendiri.
Karena ia mendapatkan kebaikan yang sangat besar, derajatnya diangkat, dipulihkan. Dan kita ini semua orang Katolik diangkat oleh Tuhan. Di dalam apa? Sakramen baptis. Kamu adalah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kita menjadi putra-putri Allah, kita derajatnya diangkat. Tapi kita menyadari enggak bahwa kita sebagai putra-putri Allah? Derajatnya diangkat. Ya. Ketika sakramen penguatan, kita didewasakan di situ. Roh Kudus diterima oleh engkau dalam sakramen penguatan. Derajat kita diangkat. Dan selama ini semua dari kita diangkat. Ya, sangat jelas saya diangkat. Ya. Saya diangkat menjadi seorang imam, itu adalah pemberian rahmat tabisan, itu pemberian dari Tuhan. Saya diangkat derajatnya. Masa saya tidak bersyukur di situ? Ya. Bapak Ibu dengan caranya pasti derajatnya diangkat dan harus bersyukur, sekurang-kurangnya minimalnya kita menjadi putra-putri Allah. Gitu ya. Pentingnya mengucap syukur. Ya. Karena memang temanya adalah hati yang bersyukur. Ya, bersyukur di tahun 2023 ini kasih tema ini ya. Saya juga berpikir apa ya isinya, ini aja lah. Ya. Pentingnya ucapan syukur. Ucapan syukur merupakan bentuk pengungkapan atau cara di mana kita, yang pertama, menyerahkan segalanya termasuk masalah-masalah yang kita alami ke dalam tangan Tuhan. Selama kita hidup kita akan mengalami peristiwa-peristiwa atau masalah-masalah tahun 2023. Tetapi kita tidak usah takut, peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman itu tetap kita bisa bersyukur kalau menyerahkan segalanya kepada tangan Tuhan. Secara manusiawi hal ini jelek, yang saya katakan jelek, gak suka. Tapi kalau diolah bersama dengan Tuhan, ternyata kita bisa bersyukur. Bapak Ibu nanti dalam habis ini saya doakan, coba lihat di mana kita tidak bersyukur, di mana kita masih jengkel, masih masalah bisnis, masalah keluarga, masalah apa masih jengkel. Mari malam ini kita serahkan kepada Tuhan dalam situasi yang paling menjengkelkan, kita harus bersyukur. Sehingga keluar dari PD ini, situasi apapun kita bersyukur setelah mengalami di sini. Nanti kita akan sama-sama mengolah bersama. Ya, apa yang masih mengganjal di dalam diri kita ini. Ya, serahkan sama Tuhan. Kita mau dibentuk dan diproses sesuai kehendak Tuhan. Selama saya menjadi imam 26 tahun, saya banyak sekali dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk oleh Tuhan itu tidak langsung, Hilman kamu begini. Enggak. Dibentuk oleh Tuhan lewat peristiwa-peristiwa yang nyata, lewat orang-orang yang saya jumpai setiap hari, ini saya dibentuk. Dan sampai kapan saya dibentuk? Setiap hari saya dibentuk. Maka perjumpaan dengan orang itu harusnya menyenangkan. Udah senang berjumpa orang ini karena saya tanpa disadari dibentuk oleh dia. Tuhan mempertemukan kita dengan dia supaya kita saling membentuk. Jadi kita nggak usah takut dalam pelayanan bertemu dengan siapapun, kita di situ dibentuk oleh Tuhan. Saya juga sama, selama saya kan berjumpa dengan banyak orang, ya selama saya menjadi imam itu saya dibentuk oleh banyak orang, ya. Oleh ketemu sama ibu-ibu wanita Katolik, yang sudah pernah saya ceritakan juga ya, saya dibentuk oleh ibu-ibu wanita Katolik. Oleh para diakon dibentuk, oleh para imam dibentuk. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang saya berpastoral itu dibentuk oleh mereka. Walaupun kadang-kadang menyakitkan kata-kata pedesnya, tapi tetap saya renungkan, oh ternyata saya dibentuk oleh dia. Dia mencintai saya, mengingatkan lewat kata-kata yang sebetulnya pemberian dari Tuhan sendiri untuk membentuk saya. Kita mau dibentuk. Ya. Yang ketiga, biarkanlah kasih mengalir dalam hidup kita. Kasih mengalir itu kalau kita membuka diri, seperti kalau botol ini ya, kalau ditutup terus ya nggak bisa, ini harus dibuka. Jadi kita harus membuka supaya mengalir kasih itu. Kita harus membuka diri supaya kasih itu mengalir. Membuka diri. Jangan menutup diri, jangan menjadi pribadi yang keras, jangan. Menjadi pribadi yang lembut. Kalau yang hari ini masih keras ya nggak bisa. Harus membuka diri, memulai dari kita. Membiarkan kasih mengalir dalam hidup kita. Membiarkan kuasa Tuhan. Tuhan punya kuasa. Bahkan setelah itu pergilah, kamu sudah diberikan kuasa. Kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk memberikan kesejukan pada orang, kamu semua diberi kuasa. Bukan hanya para imam yang diberi kuasa, bukan hanya para pejabat-pejabat gereja, semua umat diberi kuasa. Tangan ini bisa menyembuhkan orang lain karena kita diberi kuasa. Bisa menyejukkan, bisa menolong.
bisa memberikan kebahagiaan. Ya. Tangan ini diberikan kuasa. Tapi tangan ini juga roh jahat tidak suka kita kuasa. Maka tangan ini juga bisa menghancurkan orang lain. Jewer, tempeleng, macam-macam roh jahat. Tergantung pilihan kita. Mau kuasa Roh Kudus atau kuasa roh jahat. Mau buat korupsi, tangan bisa. Gantung. Diberi sama Tuhan kuasa yang baik. Ya. Tapi hati-hati, roh jahat juga tidak suka. Kita mempunyai kuasa dari Tuhan dengan caranya. Nah, 3 cara kita dapat lebih bersyukur. Kita sudah bersyukur, saya juga sudah bersyukur nih. Saya sudah bersyukur, tapi supaya saya lebih bersyukur lagi. Lebih bersyukur lagi, ada 3 cara. Yang pertama, menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dan telah menyelamatkan kita. Yesus bukan orang yang berdosa, Allah Putra, dia mau wafat di kayu salib demi menyelamatkan kita. Bersyukur lagi dengan peristiwa ini. Kita diselamatkan. Apapun kedosaan kita tahun 2022, bahkan mungkin baru-baru kita melakukan dosa, hari ini kalau kita mau datang, Tuhan Maha Rahim agar kita memulai yang baru. Semoga bulan Februari ini kita memulai satu yang baru. Tinggal berapa hari lagi Februari? Tahu mikiran gaji wae, gajian tanggal Februarinya. Nah, mikirnya hidup baru nih. Ya. Hidup baru, ambil raih kesempatan Februari ini. Hidup baru. Nih. Menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dan telah menyelamatkan kita. Kedua, nah ini mari kita baca bersama-sama. Itu kan ada tadi lagunya ya. Tadi udah nyanyikan kan lagunya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Selama-lamanya ya, bukan hanya sehari 2 hari, selama-lamanya. Yang kedua, oh ya mari kita baca bersama. Dari Yohanes, mari kita baca bersama-sama. Sebetulnya kalau kita setiap masuk ke gereja kan ya, itu kan kita buat berlutut atau buat tanda salib ya, lalu melihat korpus ya. Kalau pandangan kita lihat korpus aja sebetulnya kita harus tergetar loh hatinya. Ya. Yesus itu orangnya hebat, sampai dia mau wafat di kayu salib karena dosa-dosa kita dan dia mau mengorbankan untuk kita. Seharusnya setiap lihat salib, bahkan juga membawa, kita ada kalung-kalung membawa salib ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Allah Bapa di surga, begitu besar kasihnya kepada kita. Allah Bapa di surga melihat banyak orang yang kacau hidupnya. Yang seharusnya gambaran penciptaan manusia itu damai. Manusia itu diciptakan bahagia. Tetapi di sini ternyata kacau. Saling membunuh, saling menyakiti dan sebagainya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga siapa? Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dikirim ke dunia ini supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bayangkan ya, betapa Bapa di surga itu mencintai kita sampai anaknya yang tunggal dikirim ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Maka kita tidak bersyukur itu keterlaluan sekali. Diselamatkan kita. Ya. Dan siapa yang percaya, kata Yesus, saya percaya kamu akan nanti sampai kehidupan kekal di sana. Penjahat aja yang sudah berbuat dosa, hari ini kamu akan bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Kesempatan itu pada saat itu bisa diambil, bisa tidak. Hari itu padahal dia jahat, maka dihukum, di penjara dan disalibkan. Hari ini juga, gitu ya. Makanya kita kembali situasi apapun. Situasi apapun datang. Nah, 2 cara kita bersyukur, lebih bersyukur. Menyadari bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Tadi mengenai cerita Lina itu mah kebodohan dari ambulan aja, kebodohan dari suami saya aja mungkin ya. Mungkin secara manusiawi. Tapi ternyata mengajarkan kepada kita, peristiwa itu nyata seperti itu. Oh ya, saya harus sabar. Saya harus tetap mengambil
hikmahnya. Dihadapi semuanya dengan tenang. Ini, menyadari bahwa semua yang terjadi tidak terlepas dari rancangan Tuhan. Kalau kita renungkan bersama, ya saya juga ya kalau mengalami peristiwa yang menyakitkan, pasti Tuhan mempunyai rencana untuk saya ini. Direnungkan sampai menemukan segi positif atau nilai-nilai tambah, dan ketika menemukan kita akan bahagia. Maka untuk merenungkan ini, kita membutuhkan waktu untuk diam, waktu untuk hening, waktu untuk melibatkan Tuhan. Situasi peristiwa apa-apa. Jangan sampai ada peristiwa yang paling menyakitkan, tidak kita bawa kepada Tuhan, akan bertubi-tubi terus, dan akhirnya kita tidak bahagia hidupnya. Libatkan, ya, hanya setengah jam, 2 jam, pergi ke ruang adorasi di sini, bisa itu salah satunya. Pergi ekaristi, hening di kamar, itu melibatkan Tuhan, lewat doa rosario. Kalau ketika mengalami kesulitan, pergi kepada Tuhan dan akan mengenal rancangan Tuhan. Supaya memahami rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Mari kita baca bersama. Nanti PowerPoint ini sudah saya berikan ya ke Rudi, jadi bisa dipakai ya. Kita tahu sekarang, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Secara manusiawi kadang-kadang kita tidak memahami rencana itu. Bawaannya jengkel dan selalu menyalahkan. Tuhan, mengapa engkau beri suami seperti ini? Mengapa engkau beri istri seperti ini? Mengapa engkau berikan anak seperti ini? Itu gambaran diri kita. Padahal Tuhan udah punya rencana yang indah untuk keluarga ini. Dulu saling mencintai, sekarang saling menyakiti. Udah itu mengerikan juga ya. Kok bisa-bisanya seperti itu. Nah, karena apa? Roh jahat tidak suka keluarga itu harmonis, dipecah-pecah dan sebagainya. Padahal kalau mengikuti sabda ini, itu sudah segala sesuatu rencananya pasti akan baik kalau kita mau di situ menyadari rancangan Tuhan. Mari kita baca dari kitab Kejadian. Memang ya, dari kitab Kejadian, perjanjian lama. Tadi kan di sana perjanjian baru. Perjanjian lama aja Allah turut bekerja. Memang kamu telah mereka-rekan yang jahat terhadap aku. Ya. Tetapi Allah telah mereka-rekan itu kebaikan. Dengan masuk melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang ketiga, menyadari bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Nanti habis ini kita mencoba untuk hening sejenak ya. Kalau masih ada dalam suatu situasi batin yang gak nyaman, kita minta kembali, Tuhan saya lagi gak nyaman ini. Saya lagi jengkel, lagi capek, lagi lelah. Coba ini dirubah menjadi rasa bersyukur. Ketika rasa bersyukur itu muncul dan pemberian dari Tuhan, kita akan damai, nyaman. Kita tuh hidup tuh up and down, ada perasaan-perasaan terus gak nyaman, gak ada, sama termasuk saya. Tapi coba langsung diolah, ternyata kita bisa nyaman, bisa damai. Maka tema ini tahun 2023 seharusnya kita harus selalu bersyukur, selalu hati yang bersyukur karena kita melibatkan Tuhan dalam setiap peristiwa hidup kita. Menyadari, sadar bahwa bersyukur dapat memberikan ketenangan. Sadar. Kalau suami mengeluh, sadar, kamu sadar ya, tong mengeluh wae gitu ya. Istri, sadar kamu ya, sadar tong mengeluh wae gitu ya. Supaya bersyukur. Ya. Sadar, aware, bangun, bersyukur. Si pastor mah ada kepusingan sebenarnya. Saya pusing mikirin duit, pusing mikirin makan, pusing apa, pusing. Sama semuanya. Mari kita baca dari Filipi. Janganlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Janganlah kamu khawatir, jangan khawatir tentang apapun juga.
Akhirnya dari semua season ini, kesimpulan yang pertama. Miliki hati yang bersyukur dengan cara belajar, mengagumi hal-hal sederhana yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan. Lewat hal-hal yang sangat sederhana sekali. Tuhan, hari ini saya bisa datang ke sini, terima kasih bisa pengajaran seperti ini. Kemarin akhir November saya kena COVID 12 hari, itu bisa nanaon, tapi bersyukur juga ya dikasih COVID juga ya. Tapi bersyukur tadi bisa ke sini ya, bisa bernyanyi ya, bisa ketemu bersyukur. Hal-hal kecil kita bersyukur. Habis ini saya bisa pulang, habis ini kita bisa bertemu dengan keluarga. Lewat hal-hal yang kecil kita mencoba untuk bersyukur. Di dompet saya masih ada uang 100.000, bersyukur. Padahal besok pengeluarannya 200.000. Bersyukur. Situasi apapun, ya. Bersyukur. Kadang-kadang nggak mudah. Miliki hati yang bersyukur dengan cara belajar mengagumi hal-hal yang sederhana yang kita miliki sebagai anugerah dari Tuhan. Pemulung, saya pernah tinggal dengan pemulung, para frater. Pemulung yang setiap hari berjuang masih bisa bersyukur. Ketawa-tawa dengan anak-anaknya, ada. Tapi ada juga pemulung yang tidak bersyukur, ada juga. Orang kaya bersyukur punya kekayaan, tapi ada orang kaya tidak bersyukur juga ada. Tergantung semuanya itu dimanage oleh kita. Orang sederhana, pemulung bisa bersyukur. Ya. Saya lihat itu di TV itu kemarin ada orang yang 2 tangan itu nggak ada, 2 tangannya nggak ada, kakinya 1 aja nggak ada. Ya. Tapi dia bisa ceria, ya bisa main bola bisa. Terus buat pakai komputer dia pakai kaki itu bisa gitu ya. Dan dia gembira, tuh, bayangkan ya. Diperlihatkan 2 tangan nggak ada, kaki 1 nggak ada, masih bisa bersyukur gitu. Kita yang normal kok nggak bisa bersyukur gitu, aneh gitu kalau gitu ya. Hal yang sederhana, lihat-lihat sesuatu yang ini bersyukur. Yang kedua, terima dan nikmatilah hidup apa adanya. Bukan ada apanya, maka hidup kita akan bahagia. Bedanya apa? Apa adanya. Kalau apa adanya itu adalah apa adanya. Ya jujur, Tuhan saya seperti ini apa adanya. Ya. Bukan punya bersyukur itu ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Enggak. Ya sini apa adanya, jujur apa adanya. Tapi kalau ada apanya, saya bersyukur asal ada ini, kurang jujur ya. Ada motivasi-motivasi yang tersembunyi. Nah, jadi apa adanya bukan ada apanya. Itu kayak lagu apa yang muda itu ya, bersyukurlah apa yang apa adanya itu ya. Saya jual lupa lagi tapi itu ada lagunya. Yang ketiga, orang yang memiliki hati yang bersyukur tidak akan pernah terguncang walaupun ombak kehidupan menerjangnya. Amin. Saya percaya betul yang ini. Ya. Orang yang memiliki hati yang bersyukur tidak akan pernah terguncang walaupun ombak kehidupan menerjangnya. Kemarin bacaan yang kemarin, bagaimana murid-murid Yesus ketakutan, kekhawatiran. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Ombak langsung berhenti. Ombak saja dia berhentikan. Kenapa kamu khawatir? Padahal saya ada di situ. Di perahu bersama-sama. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi bersyukur, ya itu ya. Tambah lagi di bawahnya tuh, nggak tahu tuh ya. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tapi bersyukur yang membuat diri kita menjadi bahagia. Amin. Nah, terima kasih, selamat berkarya, Tuhan memberkati. Silakan tim pujian, mari. Dan bersama-sama pada hari yang indah ini kita ingin menghadirkan Tuhan di tempat ini agar kita mengalami damai setelah dari persekutuan doa ini. Kita hening sejenak, mari kita pejamkan mata kita, biar kehadiran Tuhan di tempat ini hadir. Kita hening sejenak. Mari kita pejamkan mata kita. Percayalah, Yesus melihat kita. Yesus melihat apa yang sedang kita alami.
Bahkan Dia mengetahui segala perjuangan kita, kekhawatiran kita, ketakberdayaan kita. Dia tahu semuanya. Di tempat ini, Roh Kudus ingin hadir dalam hatimu, mempengaruhi hidupmu. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Bukalah hatimu, biar Roh Kudus masuk dalam hatimu, mempengaruhi hidupmu. Mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku di ujung. Roh Kudus, Kau hadir di sini, di tempat ini, ingin menyapa setiap pribadi di sini. Roh Kudus hadir. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menyapa hati kami. Terima kasih Yesusku. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Yesusku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Terima kasih Yesusku. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Bukalah hatimu, Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. bukalah hatimu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Jamahlah kami Tuhan. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Ungkapkanlah perasaan-perasaan kita pada hari ini. Ketika kita belum bersyukur pada Tuhan, situasi yang masih menjengkelkan, ada hal tertentu yang masih mengkhawatirkan. Biar Tuhan menjamah di tempat ini pada malam ini. Roh Kudus hadir di tempat ini. Dia menyapa seorang ibu yang masih khawatir akan anak-anaknya. Jangan takut. Juga malam ini, Roh Kudus ingin memberikan damai pada seorang ibu yang selama ini masih mengalami juga
kejengkelan dalam hidup rumah tangga. Tidak damai dalam hidup rumah tangga. Hari ini ibu ingin bersyukur atas suami, anak-anak yang diberikan kepadanya. Terima kasih Tuhan. Seorang bapak yang masih bekerja dan berjuang, tetapi seringkali juga mengeluh dengan pekerjaannya. Bersyukurlah pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak-Mu pulang dari persetujuan doa ini merasakan rasa kasih dan cinta daripada-Mu. Dia selalu bersyukur setiap hari. Bahkan dia selalu memberikan yang terbaik untuk keluarganya. Melihat dengan mata hatinya hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan. Datanglah pada Yesus. Dengan rendah hati datanglah padanya. Atas ketakberdayaan kita, atas kedosaan kita, atas segala kekhawatiran kita, datanglah padanya. Bukalah hatimu. Jangan menjadi pribadi yang keras. Yesus menunggumu. Datanglah. Jangan menjadi pribadi yang keras. Biar engkau mengalami kedamaian, kebahagiaan bersama dengannya. Katakan dengan sungguh, Yesus, Yesus. Mari kita bangkit berdiri, katakan Yesus, Yesus. Bukalah hatimu. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik kepada kami. Bahkan selalu mengampuni kedosaan kami, ketakberdayaan kami. Kedosaan apapun Kau ampuni. Agar kami bangkit, bangun, mempunyai spirit yang baru. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Bapa yang Maha Kasih, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu, karena Kau masih beri kesempatan kepada kami untuk mengalami kasih, mengalami cinta daripadamu.
Bahkan Engkau mengajak kami selalu bersyukur dalam situasi apapun. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Hari yang terindah bagi kami untuk memulai sesuatu yang baru. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus Kristus, Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Silakan duduk kembali. Terima kasih Romo Hilman yang sudah boleh menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan kita boleh diingatkan kembali bahwa di sepanjang kehidupan kita, setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan apapun itu, kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan saat kita menaikkan syukur kepada Tuhan, Tuhan melimpahkan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Malam hari ini kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Sebelumnya kita mau satukan hati kita di dalam doa buat persembahan ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Kami tahu sejak kami hadir Engkau sudah bersama dengan kami. Engkau sudah memberi sukacita bagi kami. Dan terima kasih untuk setiap firman-Mu yang sudah boleh Tuhan tabur, yang sudah boleh mengingatkan bagi kami kembali Tuhan. Mungkin saat-saat ini bukan hal yang mudah untuk kami mengucap syukur, tetapi kami mau tetap belajar Tuhan. Kami mau mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam hal-hal yang tidak mengenakan sekalipun Tuhan. Ajari hati kami melimpah dengan syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, banyak meneguhkan kami, banyak menguatkan kami, banyak mengingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa bersyukur kepada Engkau. Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu, untuk anak-Mu Romo Hilman yang sudah Tuhan kirim dan Tuhan pakai malam hari ini. Kami bersatu hati berdoa untuk anak-Mu Tuhan, biar kiranya Tuhan yang akan terus menjagai seluruh kehidupannya dalam hidup panggilannya, beri kesetiaan, tambah-tambahkan cinta dan kasih-Nya kepada Engkau, jadikan dia gembala yang baik bagi setiap umat-Mu. Kau memberkati kesehatannya dan seluruh kehidupannya ada di dalam kasih dan perlindungan Engkau. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan memberikan sebagian berkat yang sudah kami terima dalam hidup kami, biar semuanya itu menyenangkan hati Engkau. Kami mau memberi dengan penuh sukacita, kami mau mengembalikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, segala doa syukur ini kami naikkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Malam hari ini kita selalu belajar untuk bersyukur dalam segala hal. Yang
nama Tuhan, Bapak Ibu, kita bersyukur malam hari ini Tuhan memberkati kita dengan berlimpah di dalam persekutuan doa ini. Mari saat ini kembali saya mau undang kita bangkit berdiri. Kita kembali mau mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Bapa. Dan kami mohon sudah doa untuk ini, kami mohon kesediaan dan doa untuk menutup dengan berkat dari Marilah berdoa. Tuhan, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu atas segala kebaikan-Mu. Engkau menuntun langkah-langkah kami ke tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu. Bukan hanya mendengarkan, kami tapi ingin menjadikan pelaku firman-Mu. Tuhan, bantulah kami di tahun 2023. Situasi apapun, kami ingin bersyukur bersama dengan Engkau. Bimbinglah kami, tuntunlah kami. Terlebih-lebih keluarga kami, pekerjaan kami, masyarakat kami, agar dalam situasi apapun kami juga dapat bersyukur bersama dengan mereka. Pada malam yang indah ini, kami berdoa untuk Ibu Maria dan Ibu Lisnawati yang berulang tahun. Berilah selalu mereka kesehatan, sukacita dalam menjalankan kehidupannya. Dan juga berdoa untuk keluarga-keluarga kami yang sedang sakit. Semoga dengan kesakitan mereka, mereka tidak melarikan diri, tetapi bersandar hanya kepadamu. Sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Semoga kami dapat membawa damai dan sukacita untuk orang-orang yang kami jumpai lewat keluarga kami. Itu semua kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, seluruh anggota keluarga kita, dan apa yang kita perjuangkan dalam kehidupan iman kita, diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Dengan ini persekutuan doa kita sudah selesai. Terima kasih Romo Hilman. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Kristus. Sampai bertemu Senin yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.